Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Allah memberi kepada kita semua taufik dan hidayahnya duduk di majelis ini. Sebuah waktu yang berharga antara maghrib dan isya. Kita menanti dari sebuah solat ke solat berikutnya. Selepas solat itu, kalau seorang tetap di tempat solatnya, malaikat terus mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Kalau dia dari sebuah solat, dia tunggu sampai masuk solat berikutnya. Walaupun dia duduk-duduk, itu dia seperti orang yang sedang solat. Seperti orang yang sedang solat. Apalagi kita menanti dengan sebuah majelis ilmu. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Karena majelisul ilmi itu, majelisul dzikir itu seperti taman-taman surga. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan majelis ilmu yang seperti ini. Karena kesyukuran seorang itu terhadap nikmat itu membuat nikmat tersebut dijaga untuknya. Mungkin ada yang kadang merasa di majelis ilmu setelah itu berkurang semangatnya, atau dia dapat majelis ilmu tetapi setelah itu jarang dia hadir. Itu juga barangkali diantara sebab masalah itu muncul ke kita karena kadang kita kurang mensyukuri nikmat. Maka kita pandai mensyukuri nikmat itu. Karena kalau kita bersyukur terhadap nikmat, itu dari sebab bertambahnya nikmat dan dijaganya nikmat itu atas kita. Karena itu di ayat yang dimaklumi, Allah menegaskan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Rabb kalian mengumumkan, maka sungguh aku akan menambah nikmatku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang berberkah untuk kita semua, membawa untuk kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu menunjuki kita, memberi hidayah kepada hal yang Dia cintai dan Dia ridhai. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita di kesempatan ini adalah ayat di surah Fussilat. Tepatnya pada ayat ke-33 dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya dari melebihi orang yang berdakwah kepada Allah wa amila salihan, dan beramal dengan amalan yang salih, seraya dia berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berislam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini termasuk ayat yang merupakan pijakan di dalam kehidupan. Kaidah besar dalam hidup ini. Dan hidup ini kita harus ada pegangan. Harus ada pondasi. Ada namanya prinsip hidup. Prinsip hidup. Al-Quran itu prinsip hidup seorang muslim, semuanya. Tapi kandungan Al-Quran banyak sekali. Banyak sekali. Namun ada hal-hal pokok, pegangan-pegangan namanya. Itu bisa dipegang oleh seorang hamba dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Kadang kita temui ada orang ya, kenapa kan mau melakukan ini? Oh saya tidak bisa saya itu. Saya dari kecil diberitahu oleh bapak saya begini dan begini. Jadi Masya Allah ucapan bapaknya berbekas. Ya, semua kehidupannya dia tidak melakukan hal itu karena bapak saya kasih saya pesan begini. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan jalan yang terbaik dalam kehidupan. Hal yang paling indahnya. Maka pijakan yang seperti ini harusnya kita pandai untuk menempatkannya pada tempat yang terindah, terlayak untuknya di dalam kehidupan kita. Sebab seluruh kebaikannya akan kembali kepada kita sendiri. Akan kembali kepada kita sendiri. Orang itu di dunia hidup bagaimanapun, dia memperoleh dari dunia beraneka ragam manusia, tidak ada batasannya. Tapi ada sebuah kepastian, semuanya akan kembali ke sana. Itu akhir kehidupan. Namanya al-maut, kematian. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada sesuatu yang kita pegang. Bekal yang terbaik untuk menyambut hari itu, untuk menyambut hari tersebut. Seorang bersiap dengannya. Seorang bersiap dengannya. Alhamdulillah, keislaman itu luar biasa ya. Seorang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bekal hidupnya. Pernah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata kepada Farasdak. Farasdak ini populer ya, seorang penyair di masa itu. Ditakuti syair-syairnya. Farasdak. Ya, Farasdak waktu itu baru selesai menguburkan istrinya. Baru selesai menguburkan istrinya. Maka di kesempatan itu Al-Hasan Al-Basri memberi nasihat kepada Farasdak. Kata beliau,
ma'adatta lihadzal yaum, apa yang kamu siapkan untuk kejadian seperti hari ini? Yang kamu nanti akan seperti ini juga. Apa yang kamu siapkan? Kata Farasdak, kalimatul la ilaha illallah. Saya sudah bersiap dengan kalimat la ilaha illallah. Ya bangga sebagai seorang muslim kan? Dia pegang la ilaha illallah, konsekuensinya, ketentuannya, diamalkan dalam kehidupannya. Iya. Kata Al-Hasan Al-Basri, sebaik-baik bekal. Tapi ingat, kalimat la ilaha illallah itu kunci sorga. Setiap kunci ada gigi-giginya. Itulah syarat-syarat dan ketentuannya. Dan di antara ketentuannya, kata beliau, iyyaka wa qadfal muhsanat. Hati-hati kamu. Jangan sembarang menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Sebab kadang penyair itu, lisannya itu, subhanallah ya. Kalau dia menjatuhkan orang, dia punya kalimat-kalimat yang lebih tajam dari pedang. Lebih mematikan dari tombak. Maka itu yang mau diingatkan oleh Al-Hasan. Ya la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Hati-hati dosa-dosa itu. Hati-hati dosa tersebut. Ya maksudnya seorang siap penyair pun dia berpikir bekal. Dan waktu itu kalau saya nggak salah, Farasdak itu umurnya sudah lebih 80 tahun. Maka dia bilang, saya sudah siapkan kalimat la ilaha illallah dari 80 tahun yang lalu. Dari 80 tahun yang lalu. Tapi selalu seorang itu cari jalan yang paling sempurna, paling baiknya. Ayat ini panduan kita. Ayat yang sangat indah. Karena Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan." Siapa yang lebih baik ucapannya? Iya. Konteksnya memang pertanyaan. Tapi kan itu sebenarnya pengingkaran. Ya. Ya misalnya dia punya anak prestasi ya di sekolahnya. Tidak ada yang kalahkan dia dalam matematika misalnya. Terus gurunya berkata, siapa yang lebih baik daripada anak ini? Itu apa itu? Pernyataan bertanya atau dia menegaskan bahwa anak ini yang paling baik? Anak ini yang paling baik, tidak ada yang kalahkan dia, dia paling jago. Nah, sama ayat ini kalau dimaknakan bebas, artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya melebihi orang yang berdakwah kepada Allah. Itu yang paling baik ucapannya. Itu jalan yang terbaiknya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Iya. Siapa yang terbaik ini? Sebutkan di sini, waman ahsanu. Ahsanu itu bukan cuma sekedar baik, utama, tapi ini yang terbaik. Diambil posisi yang paling tinggi. Posisi yang paling tinggi. Karena itu seorang muslim, dia punya cita-cita, dia punya semangat yang sangat tinggi sekali. Semangat yang sangat tinggi. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada surga Allah. Menuju kepada pengampunan dari Allah dan surganya. Di ayat yang lain wasari'u. Dan berlomba-lombalah. Dan Allah sifatkan kaum mukminin wahum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang yang paling depan. Paling depan. Ya. Dan Allah sifatkan para nabi dan para rasul, ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, beribadah kepada kami dengan penuh harapan, rasa takut, dan mereka selalu khusyuk kepada kami. Dan Allah perintah kepada umat Islam ini, fafirru ilallah, berlarilah kalian dengan cepat menuju kepada Allah. Enggak diterangkan kadar yang sedikit. Pelan-pelan jalan. Suruh berlari
suruh bersegera, berlomba-lomba, paling depan. Nah, itu baru kehidupan namanya. Iya. Kun rajulan rijluhu fi thara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Jadi kamu laki-laki, kakinya menapak di bumi, tapi semangatnya itu di atas bintang Suraya sana, bergantung. Nah, itu namanya orang yang punya cita-cita. Itu ada target dalam hidupnya. Ada hal yang paling baik dia cari. Waman ahsanu qawlan. Siapa yang lebih baik ucapannya? Ucapan di sini terkait dengan ucapan lisan dan terkait dengan ucapan hati, dua-duanya. Iya. Sebutkan yang paling tidak ada lebih baik ucapannya melebihi 3 orang. 3 sifat disebut sini. 1, mimman da'a ilallah. Orang yang berdakwah kepada Allah. 2, wa amila salihan. Dia beramal dengan amalan salih. Yang 3, wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berislam. 3 hal. Iya. Yang sampai ke derajat tinggi harus ada upaya. Iya. Orang yang ingin sampai ke sesuatu, paling tidak dia melangkah. Ada langkahnya, dia bergerak. Bukan cuma jalan di tempat. Apalagi dia tidur. Apalagi dia jalan mundur ke belakang. Dalam melangkah ada yang langkah lambat, ada yang berlari. Yang dijalani juga beraneka ragam. Ada yang dijalani itu jalannya datar, ada yang mendaki. Itu kehidupan. Manusia itu dibuat kehidupannya itu bersilih ganti. Nah, satu keadaan. Laut itu ombaknya nggak selalu tenang. Ada waktu dia memiliki gelombang-gelombang yang tinggi. Ada waktu badai. Ada waktu di dalam hidup ini seorang itu bergembira, kadang dia bersedih. Kadang seorang di atas terangkat, kadang terjatuhkan. Ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Ada yang datang, ada yang pergi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan. Kami putar, bersilih gantikan di tengah manusia. Iya. Maka seorang itu dia lihat dari jalan yang terbaik ini. Ini 3 hal ya, patut untuk kita renungi. Yang pertama adalah da'a ilallah. Dia berdakwah kepada Allah. Jadi ini derajat orang yang setelah dia berilmu dan beramal, dia mendakwakannya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bahasanya di dalam ayat da'a ilallah. Dia berdakwah kepada Allah. Kata kepada itu arah dakwah. Sesuatu yang sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas. Karena itu orang-orang yang berdakwah itu dia pasti akan berbicara di atas hujjah dan keterangan yang jelas. Dan itulah jalannya para nabi dan para rasul. Itu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai yang terbesar. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Baik di ayat yang lain, wada'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dan Allah jadikan engkau sebagai seorang dai dengan izinnya dan sebagai lentera yang menerangi. Sebut sirajan. Sebab sifat dai itu
Dia bukan lilin menerangi. Dia lentera menerangi. Cahaya yang sangat terang. Iya. Karena itu kadang dibahasakan pengikut para nabi dan para rasul seperti bintang-bintang sebagai petunjuk. Kadang dibahasakan bulan. Kadang dibahasakan seperti matahari. Sebab orang-orang yang berdakwah itu menyampaikan ilmu, pengaruhnya di tengah manusia luar biasa. Pengaruhnya di tengah manusia luar biasa. Dan kebaikannya di tengah manusia luar biasa. Iya. Hanya saja memang banyak orang yang tidak mengerti agungnya derajat ini. Dan orang yang mendapatkan dakwah ini banyak yang tidak sadar bahwa dia ini sedang berada di tengah nikmat. Ketika dia duduk, hidup di tengah orang yang berilmu, itu nikmat besar. Dia akan tahu kadar dari nikmat itu kalau si alim yang hidup di tengah dia meninggal atau sudah tidak ada lagi. Sayadkuruni qaumi idza jadda dzikruhum wa fil lailati adh-dhalma'i yuftaqadul badru. Kaumku akan selalu mengingatku kalau terjadi kejadian di tengah mereka. Di malam gelap gulita mereka kehilangan purnama. Itu seperti itu keadaannya. Sedang ada purnama diterangi, di malam gelap gulita tiba-tiba purnamanya hilang. Itu perumpamaan manusia apabila mereka tidak dapat dakwah di jalan Allah. Maka dakwah itu kehidupan manusia. Karena itu bahasanya ya ketika Nabi diutus itu di beberapa ayat, huwallazi ba'atsa fil ummiyina, dialah Allah yang mengutus fil ummiyina pada orang-orang yang tidak mampu membaca, yaitu orang-orang kafir Quraisy, diutus seorang rasul pakai ba'atsa. Ba'atsa itu kalau bahasa Arab orang mati dihidupkan, dibangkitkan. Karena seorang nabi itu seakan-akan menghidupkan manusia. Mereka sebelum dapat hidayah seperti bangkai, mayat. Mereka menjadi hidup dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia itu adalah mayat, lalu kami hidupkan dia, kami beri dia cahaya, dia berjalan dengan manusia dengan cahaya tersebut. Ini kayak bagaimana ini? Mayat kok bisa? Ada mayat dihidupkan, dikasih cahaya, berjalan dengan. Ini mayat apa ini? Orang mati benaran? Hah? Tidak ada, bukan orang mati benaran ini. Ini tidak ada istilah mati suri itu ya. Itu cuma khurafatnya orang-orang Indonesia saja itu. Orang sudah mati bisa-bisa bangkit, pergi balas dendam lagi. Itu cerita dongengnya orang Indonesia. Ini perumpamaan. Jadi manusia itu dibagi oleh Allah terbagi dua. Manusia yang berjalan ini, hidup, kita lihat bergerak, beraktivitas. Hakikatnya di sisi Allah, manusia terbagi dua. Ada yang mayat berjalan, dan ada tadinya dia mayat tapi Allah hidupkan dia. Dia hidup dengan kehidupan sebenarnya. Ini golongan yang pertama. Dia mayat dihidupkan, diberi cahaya. Cahaya itulah cahaya ilmu, cahaya keimanan, cahaya hidayah. Dari mana dia dapatkan itu? Dari seorang nabi yang mengajaknya. Nabi menyampaikannya kepada siapa? Menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum berdakwah kepada para tabi'in. Para tabi'in berdakwah lagi kepada tabi'ut tabi'in. Terus berjalan sampai hari ini. Alhamdulillah di hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dilahirkan sebagai anak-anak kaum muslimin di atas keislaman. Ini kebaikan sampai kepada kita buah dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mayat dia dapat cahaya. Ya. Apakah mayat yang seperti ini, yang artinya dia sebenarnya sudah hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, sama dengan orang yang mayat dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Sudah mayat dalam kegelapan lagi tidak mau keluar. Ini orang yang berpaling dari keimanan, berpaling dari ilmu agama, berpaling dari ilmu agama. Iya, itu mayat juga ya. Dia harusnya belajar, dia perdalam bagaimana cara beribadah kepada Allah supaya dia bisa meninggalkan kesyirikan. Dia harusnya tahu bagaimana cara berwudu, tata cara salat yang benarnya, hukum-hukum seputar mengeluarkan zakat, bagaimana dia berpuasa, berhaji. Harusnya dia paham. Dia belajar. Tapi dia tidak mau belajar. Dia mau belajar. Ini sekadar keberpalingannya, sekadar itu pula hilang kehidupan dari dirinya. Itu sebenarnya hakikatnya seperti itu. Iya. Kalau dia berpaling keseluruhan, bisa saja dia mayat yang tidak mau keluar dari apa? Dari kegelapan, wal'iyadzubillah. Maka ini orang-orang yang dapat hidayah ini dari jalur mana? Dakwah di jalan Allah. Karena itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Iya. Satu orang dapat hidayah, kita yang menjadi sebab. Kita yang menjadi sebab. Itu seperti kita dapat pahala dunia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena itu syah di dalam hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki, kamu yang menjadi sebabnya, maka itu lebih bagus bagimu daripada unta-unta merah. Tahu unta-unta merah? Unta merah ini bahasanya orang Arab ya, kalau dia ingin bahasakan hartanya yang paling berharga, maka dia bilang seperti unta merah. Ya kalau bahasa bebasnya, andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang kamu yang menjadi sebab, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Begitu bahasa bebasnya. Lebih baik daripada dunia dan apa? Segala isinya. Iya. Dan di hari ini, kita sangat perlu untuk perhatian ini. Ini jalan terbaik, jalan menjadi manusia terbaik. Ambil andil di dalam dakwah. Semangat, apa gunanya hidup? Kalau seorang tidak mengambil andil di dalam hal ini. Seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya andil di dalam dakwah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu dari keutamaannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka itu dimanapun mereka hidup, setelah Rasulullah meninggal, sahabat itu menjadi pembawa keberkahan untuk orang-orang. Berberkah untuk manusia. Itulah realnya orang-orang yang mendapat anugerah, seperti Nabi Isa alaihissalam mendapat anugerah. Tatkala Nabi Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Bagaimana itu dia berberkah dimanapun dia berada? Di mana dia pijak bumi, ada langit yang meneduhinya, dimanapun dia berada, pasti dia berberkah di situ. Bagaimana caranya seperti itu? Itu tidak ada cara kecuali melalui jalur dakwah di jalan Allah. Mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu agama. Mengajak orang kepada kebaikan. Itu jalurnya. Makanya
Para sahabat Rasulullah SAW dimanapun mereka berada, berberkah mereka. Sampai dia tinggal di pelosok pun. Ya, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu itu pernah diasingkan oleh Utsman bin Affan di masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu. Utsman beri kebijaksanaan, Abu Dzar jangan tinggal di kota, diasingkan di pelosok. Ya, bersamaan dengan itu Abu Dzar juga memberi manfaat kepada orang di mana dia berada, di mana dia tinggal. Makanya setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat berpencar ke berbagai belahan dunia. Dari setiap belahan dunia yang ada sahabat di situ, lahirlah pewaris-pewarisnya para nabi dan para rasul. Ada madrasahnya para sahabat di Madinah, di Mekah, ada madrasah di Kufa, di Syam, ada madrasah di Mesir, di Basra, di Baghdad. Berbagai madrasah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buah dari dakwah di jalan Allah. Iya. Dakwah itu semua orang bisa bersyirikat di dalamnya sesuai dengan kemampuannya. Tidak mesti semuanya jadi ustadz. Semuanya jadi orang yang mengajak langsung. Sebab pengajak langsung itu perlu beberapa hal. Sebab orang yang berceramah itu dia perlu dua ilmu. Ilmu yang pertama, ilmu akan apa yang dia bicarakan. Ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang mendukung Al-Quran dan Sunnah itu. Dan ilmu yang kedua, dia perlu ilmu cara menyampaikan. Sebab menyampaikan berdakwah itu juga ada ilmunya. Ada cara mengajaknya. Ada adab-adabnya. Ada etika-etikanya. Ada keahlian seseorang di dalam menyampaikan. Dan itu juga jenis dari ilmu. Ya. Dan tidak semua orang memiliki hal yang seperti itu. Tapi pintunya banyak. Mau bersyirikat di dalam dakwah, dia bisa menjadi orang yang membantu orang yang berdakwah. Bukankah Allah perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan orang yang pergi perang, maka sungguh dia telah berperang. Ini dia tidak pergi perang, dia cuma siapkan kuda, dia kasih alat peperangan, dia bantu pemerintah supaya orang ini pergi berperang. Padahal yang diatur oleh pemerintah. Pergilah orang ini berperang, dia cuma duduk di rumah, tapi dia yang kasih perlengkapan. Nabi beri hukum, dia telah berperang, sama hukumnya. Sebab dia membantu. Dia yang membantu. Dia melakukan hal tersebut. Iya. Melakukannya. Bahkan kadang di masa ini kita punya pintu-pintu ketaatan yang sangat banyak. Subhanallah. Mudah. Luar biasa. Ada pengajian misalnya. Wah, ini saya langsung beritahu tentang saya ada pengajian. Ayo kita sama-sama ke masjid. Iya. Tangga saya ada 10 orang pergi ke masjid semuanya. Masya Allah, betapa banyak. Kita dapat apa? Kebaikan dengan hal tersebut. Dalam hadits Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Ini cuma nunjuk saya. Bikin sana. Ayo ikut sana. Dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang apa? Orang yang mengerjakannya. Itu nikmatnya berdakwah di jalan Allah. Iya. Kebahagiaan tiada taranya. Keindahan hidup tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena itu orang yang Allah beri taufik kepadanya untuk berdakwah di jalan Allah, dia akan selalu bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat itu. Iya.
Dan ini seorang tidak akan merasakan kadar besarnya nikmat itu kalau dia tidak pernah melakukannya. Lakukan dulu, baru dia rasakan, baru dia tahu betapa besarnya kadar dan nikmat itu. Dan ini ikhwani fillah, masa kita perlu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih giat, lebih kuat lagi. Harusnya lebih banyak lagi orang-orang yang belajar kemudian berdakwah. Tapi ingat, dakwah di jalan Allah itu ada etika-etikanya. Bukan sembarangan juga, bukan piti-piti. Bicara sembarangan. Makanya dalam ayat itu dikatakan da'a apa? Ilallah. Kata ilallah itu ada dua makna yang ingin saya ingatkan di sini. Makna yang pertama, ilallah itu kan arah kepada Allah. Arah itu sesuatu yang jelas. Sesuatu yang jelas. Makanya orang yang berdakwah itu, dia itu bukan sembarangan, bukan semangat-semangat saya, tapi ada arah yang sudah jelas. Dan itu diterangkan di ayat yang lain etika ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan, ini adalah jalanku. Baik kata tunjuk ini saja, ini jalanku. Biasanya kalau ditunjuk ini, yang ditunjuk itu sudah jelas atau tidak? Sudah jelas. Makanya kalau di pembahasan ilmu nahwu itu disebut ma'rifah. Karena sudah jelas. Ya. Dakwah itu seperti itu. Ilmu itu jelas. Jelas ya? Jadi jangan ada yang kadang mau belajar. Oh, Ustadz, saya kalau belajar gimana ya? Kadang saya tambah banyak ragunya. Nah, ini bisikan syaitan ini. Datang lagi syaitan yang kedua, bisikkan dia. Ustadz, kalau saya belajar ini, saya khawatir terlalu banyak saya tahu, tidak mampu saya amalkan. Nah. Datang lagi syaitan yang ketiga. Dia bisikkan lagi. Ustadz, kalau saya belajar ini, nanti saya khawatir bisa bersombong. Ya, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Itu bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Tidak perlu diperhatikan. Karena agama ini, semuanya agama yang jelas. Orang itu kalau dia belajar, maka ilmu yang dia dapatkan itu akan membawa dia kepada hal yang lainnya. Begitu dia dapat sesuatu, dia amalkan, Allah beri hidayah lagi, dia tahu yang suatu, dia amalkan lagi. Akhirnya bertambah banyak kebaikannya. Kalau dia bilang, Ustadz, saya nanti khawatir tidak bisa mengamalkan. Nah, maka ini orang yang mengumpulkan dua dosa. Kan kewajiban kan dua. Satu kewajiban belajar, yang kedua kewajiban mengamalkan apa yang dipelajari. Jadi kalau dia tidak lakukan, mempelajari gara-gara takut nggak bisa mengamalkan, dia meninggalkan dua-duanya. Mending dia belajar, dia tidak amalkan, dosanya cuma satu. Kan begitu. Ini dia senang berdosa dua pula. Nah, itu gaya syaitan ya, menjatuhkan orang. Ya, dan insya Allah seorang itu kalau dia belajar, ilmu itu dimudahkan. Iya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan beri kepadanya hidayah menuju kepada jalan-jalan kami tersebut. Jadi ada adabnya. Dan dakwah itu jelas. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Jalanku. Ana wa man ittaba'ani. Jalan saya dan orang yang mengikutiku. Ya, jalan Rasulullah itu jelas. Tapi ingat ya, jalan Rasulullah dan orang yang mengikutinya. Ya. Karena orang yang berdakwah itu tidak ada yang keluar dari kantongnya. Dia harus menyampaikan kepada manusia agama Allah. Hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.
Sampai di posisi menyampaikan hadits saya, Nabi berkata, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi bahasanya sampaikan dariku. Harus dia pastikan itu dari Nabi. Ada ilmunya, dia paham. Bukan sekedar semangat saja, tidak tahu dia baca di mana, di internet. Yang menulis dari alam jin atau dalam manusia juga tidak tahu dia. Tiba-tiba dia sampaikan. Itu tidak benar seperti itu. Ilmu itu ada etikanya. Diambil dari orang yang berilmu. Iya. Karena itu jalannya ala basiratin, di atas basirah, di atas hujjah, argumen, kejelasan. Ya. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kemudian yang kedua, kita dengarkan adzan dulu ya, baru kita lanjut. Kalau setelah adzan, ada berapa doa yang tahu setelah adzan? Hah? Hah? Ada berapa? Hitung. Satu. Yang tahu satu angkat tangannya. Ya lumayan. 2, 3. Berarti antum semua tahu 3 berarti. Atau tidak ada yang tahu. Ya ada 3 ya doa ya. Bisa baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin al-fadilata wal-wasilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. 1. Yang kedua, boleh membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Yang ketiga bersalawat, paling tiga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi orang-orang bakhil. Berbagai kebaikan kita dapatkan dari agama ini, Rasulullah menyampaikannya. Banyak berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi saya hadir di beberapa majelis guru di masyarakat umum ya. Kalau guru kita baca hadits disebut nama Nabi, maka itu jum'ahnya ribet itu. Allahumma salli ala Muhammad. Bersalawat mereka. Ya, tapi di jamaah di sini masya Allah ya terlalu khusyuk. Gak apa-apa berselawat ya. Berselawat. Jadi ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita berkata sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari manfaat majelis ilmu. Makanya ahli hadits itu orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Tiap hari dia baca hadits, tiap kali ada nama Nabi disebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama sahabat dia bilang apa? Radhiyallahu anhu. Ya, itu nikmatnya hidup. Salah satu dari kenikmatan hidup. Yang ada sebagian ulama itu, kalau dia sudah buka buku hadits, kemudian si murid membaca, ya semoga Allah memberikan kebaikan untukmu, dia bacakan syaratnya, masya Allah, kata beliau seakan-akan saya lupa dunia dan segala isinya. Nah, itu alam lain itu. Nah, jangan main nyantum cuma di alam internet saja. Coba alam-alam yang seperti itu. Itu alam majelis ilmu itu. Itu alam orang yang hadir di majelis-majelis yang dibacakan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, tadi dari kata ilallah. Ilallah itu memberikan makna ikhlas. Seorang itu dakwanya ilallah, kepada Allah dia dakwah. Bukan dia berdakwah kepada dirinya. Atau dia berdakwah ingin dia cari sesuatu dari dunia. Atau ada kepentingan tertentu. Ya, kepentingan tertentu. Ini tidak senang juga saya kalau saya rinci kepentingan tertentu ya. Sebab ini sudah masuk di masa-masa panas ini. Nanti saya dipikir menyinggung orang-orang tertentu lagi. Tapi harus diingat ya kata-kata ini. Ilallah, kepada Allah. Itu syarat harus kepada Allah. Sebab banyak orang kadang dia berdakwah, dia anggap dirinya berdakwah kepada Allah, hakikatnya dia berdakwah kepada dirinya sendiri. Berdakwah kepada dirinya sendiri. Maka ini dari hal yang harus diperbaiki, dari etika berdakwah di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
wa amila salihan, dia beramal dengan amalan salih. Ini tingkat kesempurnaan. Sebab dia bukan pandai bercerita saja, bukan orang yang pandai mengajak saja, tapi dia sendiri tidak beramal. Tidak, dia juga beramal dengan amalan yang salih. Ada amalannya. Iya. Karena kesempurnaan seseorang itu, kalau dia kumpulkan dua martabat, dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah menyempurnakan dirinya sendiri, dan tingkatan yang kedua menyempurnakan orang lain. Menyempurnakan orang lain. Tingkatan menyempurnakan dirinya sendiri, itulah dia belajar ilmu dan dia amalkan. Dia belajar ilmu dan dia apa? Dia amalkan. Dan kesempurnaan, tingkatan yang kedua kesempurnaan, menyempurnakan orang lain, itulah berdakwah dan bersabar di dalam berdakwah. Jadi itu dua tingkatan dikumpulkan di dalam ayat ini. Kesempurnaan. Maka kalau dia penuhi dua hal ini orang yang terbaik sudah di dalam kehidupan. Berdakwah kepada Allah, wa amila salihan. Beramal dengan amalan salih. Ini dua-duanya diikat ya. Dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Amalan itu beramal dengan ilmu. Dari mana dipetik beramal dengan ilmu? Dari kata salihan. Karena salih itu sesuatu amalan yang salih itu apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, pelaku amalannya seorang yang bertauhid. Syarat yang kedua, dia ikhlas di dalam beramal. Dan syarat yang ketiga, amalan itu dia lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, baru dia dikatakan amalan salih. Jelas ya? Jadi kalau diambil dari penjabaran ini, dakwah di jalan Allah itu disyaratkan harus dengan ilmu. Beramal itu amalan dengan ilmu pula. Maka secara tidak langsung dua ayat ini itu mengingatkan kita semua tentang pentingnya seorang itu belajar ilmu dan memperdalam dari ilmu agama. Sebab itulah pondasi dia untuk beramal dan pondasi dia untuk berdakwah. Iya. Wa qala innani minal muslimin. Dan yang ketiga dia berkata, sesungguhnya saya adalah orang-orang yang selalu berislam, tergolong dari kaum muslimin. Iya, ini tauhid namanya. Tauhid. Iya. Karena itu orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu terkait dakwahnya itu dengan tauhid. Makanya tadi saya bilang amalan itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama, pelaku amalan dia adalah orang yang apa? Adalah orang yang bertauhid. Sebab tidak diterima amalan itu dari selain muslim. Dari kafir tidak diterima. Dari munafik tidak diterima. Hanya diterima dari seorang muslim. Diterima dari seorang muslim. Dan itulah kehidupan seorang muslim. Karena kita ini hidup diperintah untuk selalu berislam. Iya, selalu berislam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Dan Allah perintah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Inilah keislaman, tauhid. Selalu dijaga dan dipelihara. Dan ini tidak cukup seorang itu santai-santai. Harus dia belajar. Dia pelihara. Ya. Bayangkan itu Nabi dan para sahabatnya menjaga keislamannya sepanjang mereka hidup. Nabi SAW ajarkan anak-anak muda dengan tauhid. Beliau 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Itu pembahasan seputar tauhid.
Walaupun di Madinah diiringi dengan penjelasan hukum-hukum. Dan itulah agama Islam. Itu sifat dari umat Islam. Dia selalu menjaga dari keislamannya. Selalu menjaga dari keislamannya. Ya di masa ini kadang ada orang-orang yang niatnya bagus sebenarnya. Dia ingin menampilkan salah satu sudut penting dalam keislaman. Bahwa Islam ini moderat. Islam ini penuh kasih sayang. Islam ini penuh dengan rahmat. Islam ini sikap pertengahan. Ya, itu bagus ya. Tapi bukan artinya makna-makna itu tadi membuat kita menginjak-injak sendi-sendi agama kita. Wah, Islam itu kan maha merahmati. Semua agama sama. Nah, itu namanya menginjak-injak pondasi agama. Nggak boleh seperti itu. Tapi dia tampilkan dari sudut-sudut keislaman itu secara lengkap, secara utuh, secara seimbang, agar supaya manusia memahaminya dengan baik dan benar. Dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang berberkah dimanapun kita berada. Menjadi manusia yang dengannya sebab orang-orang dapat hidayah. Senang untuk belajar. Cinta kepada kebaikan. Cinta untuk menuntut ilmu. Kita bahu-membahu di dalam hal tersebut. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu lahan-lahan pahala. Pintu-pintu ketaatan. Terbuka. Selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita diberi kemudahan. Diberi taufik. Dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju kepada jalan yang lurus. Bisa beramal dengan kandungan ayat yang mulia ini. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Terkait dengan makna ayat. Ada kalimat-kalimat ringkas ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.